baru dan penuh sukacita ya. Oke, minggu ini sebelum kita memulai ibadah penyembahan, pujian, dan firman Tuhan serta art and craft, kita mau mulai dengan ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini dari Mazmur 145 ayat 9. Sekali lagi dari Mazmur 145 ayat 9 yang berbunyi, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Sekali lagi ya, Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Oke, hafalkan ya dan renungkan. Minta bantuan mama papanya untuk mengerti isi firman Tuhan dari ayat ini. Oke, mari kita mulai memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan serta bersenang-senang dengan art and craft. Terima kasih Miss Anet. Gimana? Udah hafal belum ayatnya? Belum? Gak apa-apa, kita hafalin ya nanti ya sampai terakhir ya, oke? Kita perlu belajar mengingat firman Tuhan. Nanti satu saat Roh Kudus yang akan mengingatkan kita, supaya kita gak pernah melenceng dari firman Tuhan. Amin? Kita percaya firman Tuhan ya. Firman Tuhan berkuasa mengubahkan dan menolong hidup kita. Sekarang kita memuji Tuhan. Yuk kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan selalu menjaga kami, selalu menolong kami, memelihara kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sangat sayang sama Tuhan Yesus. Karena itu kami mau memuji dan menyembah Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo kita memuji Tuhan. Lagu ini berkata, jangan menyerah, do not give up. Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Siapa yang percaya? Yeay, ayo kita memuji Tuhan. Woo! Siap? Do 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 not give up. Do 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 do. Do not give up when times are hard. Do not give up. Have a happy heart. Do not give up. Pray and obey. When you get scared, let me hear you say, do 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 do. Do not give up. Do 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 do. Give up. Do not give up when times are hard. Do not give up. Have a happy heart. Do not give up. Pray and obey. When you get scared, let me hear you say, do 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 do. Do not give up. Do 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 do. Give up. Do not give up when times are hard. Do not give up. Have a happy heart. Do not give up. Pray and obey. When you get scared, let me hear you say, do 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 do. Do not give up. Do 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 do. Do not give up. Do 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 do. Do not give up. Do 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 do. Do not give up. Yeay! Woo! Ya, mari kita memuji Tuhan sekali lagi. Kita mau belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berkuasa membebaskan kita. Amin. Ayo kita memuji Tuhan. Siap?
Ikutin gayanya ya. Yeah. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Yeay! Sekali lagi. Woo! Kita bersuka cita. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Woo! Yeay! Haleluya! Wah, luar biasa ya Tuhan kita. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Siap dengarkan firman Tuhan? Tapi sebelumnya teman kita mau memimpin doa dulu. Yuk kita berdoa sama-sama. Happy Sunday! Did you have fun worshiping God? Awesome! Now before we listen to the Bible story, let us pray. Dear God, we thank you for our Sunday school. Now we are ready to listen to your words. Please open our mind, our heart, and our ears so we can receive your words and we will change. In Jesus' mighty name we pray. Amen! Bye! Terima kasih doanya Anaya. Halo adik-adik, kids at home dan kids yang lagi nonton. Apa kabar semuanya? Happy Sunday. Ketemu lagi sama Miss Deborah. Nah, Miss Deborah berharap kita semua yang lagi nonton semuanya sehat-sehat dan semuanya dalam keadaan happy, keadaan sukacita selalu ya. Nah, hari ini kita punya tema God is patient and helps us know what to do. Jadi Tuhan itu penuh kesabaran, Tuhan itu sangat sabar dan dia tuh pengen gitu loh kasih tahu kita, pengen nuntun kita untuk ngerti apa aja yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari Alkitab, dari kitab Hakim-Hakim. Siapa yang siapin Bible-nya? Nah, bagus. Kalau udah siapin Bible ya, sama-sama kita buka yuk di kitab Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 16. Nah, Miss Deborah akan bacain ya sedikit ceritanya. Nanti kita akan baca sama-sama beberapa ayat. Ingat gak minggu lalu, Mami Nali, maminya Javier,
itu udah sempet cerita ke kalian soal bangsa Israel yang hidupnya jauh dari Tuhan setelah meninggalnya Yosua. Ingat ya, jadi waktu Yosua udah meninggal, orang Israel tuh bikin dosa lagi gitu loh. Mereka menyakiti hati Tuhan, mereka gak berdoa sama Tuhan gitu loh. Nah, waktu itu karena Tuhan kesel, Tuhan sebel gitu loh. Nih bangsa Israel kenapa sih gak mau nurut sama aku gitu kan. Akhirnya Tuhan izinkan bangsa Israel diserang sama musuh-musuhnya gitu loh. Nah, tapi tiap kali bangsa Israel diserang, mereka terus ingat sama Tuhan, terus mereka berdoa lagi, mereka minta tolong lagi, Tuhan tolong dong gitu. Nah, karena Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu baik, Tuhan selalu menolong bangsa Israel lagi. Dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan hakim-hakim gitu. Ingat gak minggu lalu Mami Nali cerita hakim-hakim itu siapa? Hakim-hakim itu kalau bahasa sederhananya pemimpin ya pada saat itu. Jadi pemimpin bangsa Israel waktu Yosua udah meninggal digantikan sama hakim-hakim. Nah, muncul tuh macam-macam hakim-hakim gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan cerita tentang satu hakim yang namanya Deborah. Tapi bukan Miss Deborah yang ini ya, hakim Deborah yang dulu hidup pada zaman Israel. Nah, pada saat itu Israel itu lagi diserang sama Raja Kanaan. Raja Kanaan ini punya tentara banyak banget, punya senjata banyak banget. Terus dia punya pemimpin pasukan namanya Sisera. Nah, bangsa Israel diserang, ditindas gitu ya sama Raja Kanaan ini. Sama Raja Kanaan ini yang dipimpin sama panglimanya atau tentaranya yang namanya Sisera. Akhirnya karena bangsa Israel sedih gitu ya, terus bangsa Israel bilang gini, Tuhan tolong kami dong gitu loh. Kita udah gak sanggup lagi nih ditindas sama orang-orang Kanaan, gimana ya Tuhan gitu. Jadi mereka berdoa sama Tuhan gitu. Nah, pada saat itu hakimnya atau pemimpinnya adalah Deborah. Nah, terus mereka datang tuh ke Deborah gitu, minta tolong, minta petunjuk gitu. Kasih tahu dong kami mesti ngapain, kita gimana nih mau berperang melawan musuh-musuh kita gitu. Nah, terus Deborah bilang gini, ya udah sekarang panggil yang namanya Barak katanya gitu. Terus dipanggil kan, ada nama satu panglima namanya Barak. Nah, terus Deborah bilang ke Barak, Barak, bukannya Tuhan udah suruh kamu berperang memimpin bangsa Israel untuk melawan Raja Kanaan, untuk melawan Sisera gitu. Terus kata Barak, iya benar gitu, tapi aku akan maju berperang kalau kamu ikut berperang gitu. Nah, terus akhirnya kata Deborah, yaudah oke deh, yuk kita maju berperang gitu. Akhirnya mereka maju berperang. Pada saat mereka maju berperang, apa yang terjadi? Yuk kita baca di Hakim-Hakim ya. Sekarang kita sama-sama buka di Hakim-Hakim 4 ayatnya yang ke 14 ya. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Ayat terakhir. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Wow, luar biasa. Akhirnya musuh-musuhnya bangsa Israel kalah. Siapa yang bikin mereka kalah? Tuhan Yesus. Oke? Tuhan Yesus memimpin Deborah dan juga memimpin Barak untuk mengalahkan Sisera dan juga tentaranya. Gitu, kids at home. Gitu, adik-adik. Ya. Jadi lewat cerita hari ini kita belajar apa?
kita belajar kalau Tuhan itu begitu, kalau Tuhan itu sangat sabar menghadapi kita yang kadang-kadang tuh bikin jengkel gitu ya, bikin kesel, aduh ini anak kok gak mau denger-dengeran gitu loh. Coba ingat-ingat Daddy kalau di rumah atau Mami, kadang-kadang kan sebel gitu ya kalau kita nggak nurut gitu loh. Tapi pertanyaannya, mereka sabar nggak menghadapi kita? Sabar. Kenapa? Karena mereka sayang. Sama kayak Tuhan. Tuhan itu sabar sama kita karena Dia sayang gitu. Jadi kalau lihat dari cerita ini, Miss Deborah yakin Deborah yang ceritanya di Alkitab ini adalah Deborah yang mencintai Tuhan. Deborah yang suka ngobrol sama Tuhan, yang suka cerita sama Tuhan. Kenapa? Karena buktinya Deborah tahu kan kalau bangsa Israel akan menang, kalau Tuhan sudah ngomong sama Barak gitu loh. Oke? Jadi penting banget untuk kita itu punya waktu untuk ngobrol sama Tuhan. Jadi kayak kita nih masih kecil gitu ya, kita harus mau gitu ngobrol sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Kita bisa cerita apa aja sama Tuhan. Kayak kita cerita ke Mami sama Daddy, kita bisa cerita yang sama kepada Tuhan. Jadi jangan takut, jangan bingung gitu loh. Kalau misalnya kita bingung nih sekarang di rumah, aduh ini lagi masa-masa COVID gitu ya, masa-masa pandemik, bingung deh di rumah mau ngapain Miss, udah ngerjain ini, ngerjain itu, ngerjain tugas sekolah, bosen banget di rumah misalnya gitu ya. Nah kadang-kadang kan kita bingung, kita bosen gitu ya. Kalau kita bingung, kita bosen, coba kita berdoa. Jangan komplain sama Mami sama Daddy, jangan marah, jangan sedih gitu. Tapi coba berdoa, coba tanya sama Tuhan, Lord, what should I do gitu loh. Tuhan, aku mau ngapain lagi ya? Tuhan kasih ide dong, kasih kreativitas dong gitu. Ya, jadi jangan lupa kita anak-anak Tuhan harus seneng berdoa sama Tuhan, harus seneng ngobrol sama Tuhan. Apapun kita bisa ceritain, apapun kita bisa obrolin sama Tuhan. Sama kayak kita ngobrol sama Mami Daddy ya. Jadi ingat selalu kalau Tuhan itu selalu sayang sama kita, Dia selalu mau sabar sama kita, dan Dia selalu pengen kasih tahu kita apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Oke adik-adik, oke semuanya yang nonton, Miss Deborah berharap semuanya bisa menerapkan untuk kita mulai rajin berdoa, kita mulai sering ngobrol sama Tuhan, kita mulai sering curhat sama Tuhan ya. Oke? Nah itu aja firman hari ini. Miss Deborah berharap kalian semua diberkati. Oh iya, satu lagi dari tadi yang bikin gambar-gambar lucu-lucu yang kalian lihat adalah Miss Santi atau maminya Samantha. Yeay, thank you Miss Santi udah bikin gambar yang lucu buat kita bisa makin ngerti firman Tuhan hari ini. Nah sekarang kita mau sesi art and craft. Yeay, semuanya semangat pasti kan? Semuanya masih semangat kan? Nah, sekarang kita panggil Miss Yana yuk untuk sesi art and craft. Silakan Miss Yana. Halo Kids at Home, gimana tadi? Udah dengerin kan firman dari Miss Deborah? Nah, sekarang kita art and craft ya. Coba tebak hari ini kita mau buat apa ya? Oke, hari ini Miss Yana akan bersama-sama kalian dong di rumah ya, membuat stationery holder. Nah, kira-kira seperti ini nanti yang akan kita buat ya. Sekarang kita lihat dulu bahan-bahannya apa, oke? Ini adalah paper roll yang sudah tidak terpakai lagi. Kemudian ada lem, bisa juga double tape, dan ada juga penggaris, dan juga ada spidol, pensil, dan gunting. Kemudian ada juga kertas-kertas berwarna. Boleh juga kalau kamu pakai kayak kertas origami atau kertas bermotif lainnya yang ada di rumah, oke? Dan satu lagi, ini sebenarnya untuk alasnya sih, jadi mungkin kertas karton atau mungkin kertas yang agak tebal sedikit, gitu ya. Oke, udah siap sama-sama? Yuk, kita buat sama-sama ya. Yeay, oke yuk sama-sama kita buat art and craft kali ini ya, yang judulnya Make Your Own Stationery Holder, oke? Nah, nanti rencananya kita siapin dulu nih toilet rollnya yang udah nggak kepake lagi, seperti ini ya.
Nih, Misyana pakai 4. Oke, nah yang satu tetap aja ukurannya seperti ini. Tidak usah digunting atau di apa-apakan lagi. Nah, sekarang kita akan gunting yang sisa 3-nya ini. Nah, kalau ini, Misyana tadinya kan segini nih. Seperti yang ini, Misyana potong segini nih. Jadinya ini kalau nggak salah 7 cm deh. Nah, ya 7 cm. Oke, yang kedua itu kita tandain nih di bagian mana kita mau guntingnya. Nah, Misyana mau lebih pendek nih. Jadi ceritanya ini nanti yang paling tinggi, kemudian ini yang agak pendekan, nah ini agak pendekan lagi. Jadi Misyana mau 5 cm aja. Nah, ini kalau bisa di beberapa bagian ya. Kita tandain. Jadi nanti tingginya beda-beda. Oke. Kalau sudah, nah kita bisa pakai gunting atau mungkin juga bisa pakai cutter. Ya. Kita gunting. Seperti ini. Nah, oke. Nah, ini untuk memudahkan gunting bagian dalamnya dulu ya. Ini emang agak susah, tapi nanti kita bisa rapikan lagi kok. Oke, nah. Ya, sudah. Oke, nah yang terakhir, Misyana mau paling pendek nih ceritanya, jadi kira-kira 3 cm ya. Yuk kita tandain. Nah, oke. Sekarang kita gunting dulu sama seperti yang tadi prosesnya. Dari sini. Ini bagian yang agak susah. Awalnya mungkin kesannya nggak rapi, tapi nanti bisa kita rapikan di terakhir-terakhirnya. Nah, seperti ini. Oke, nah kan jadinya beda-beda ya tingginya. Oke, nah sekarang langkah keduanya adalah kita mau bungkus si toilet paper ini dengan kertas yang beda-beda, kertas yang warna-warni. Oke, kali ini Misyana pakai yang warna kuning. Ya, nah selanjutnya kita pakai warna apa ya? Coba pakai warna orange. Oke. Nah, sekarang yang ini dulu ya. Tadi nih kalau nggak salah 7 cm deh. Ya, betul. Jadi lebarnya 7 cm dan panjangnya itu Misyana sama sih pakai ukuran yang ini ya, 17 cm. Nah, nanti kita akan
kita akan membungkusnya seperti ini gitu. Oke. Nah, ini kalian bisa pakai double tape, bisa juga pakai lem. Berikutnya, kita pakai warna apa ya? Coba saya lihat dulu. Kita bisa pakai warna hijau nih. Oke. Ini coba kita ukur dulu ya. Tadi kalau nggak salah 5, sekitar 5 sentian lebih ya. Sama, kita juga lakukan hal yang seperti yang tadi. Kita lem dulu ya. Sekarang yang terakhir, ini kalau nggak salah 3 cm. Saya mau pakai kertas yang pink. Kalian bisa juga loh pakai kertas warna. Jadi kalau ada kertas warna di rumah, bisa juga pakai itu. Jadi kalau misalnya ini kan apa ya? Polos gitu ya. Nah, mungkin kalau kertas warna nanti bisa lebih bermotif lagi. Oke, kita 3 cm kita ukur. Sama nih langkahnya, kita lem juga dulu. Taruh lem. Kan udah menempel ya. Kalau misalnya belum, nah mungkin kurang lemnya, bisa kamu tambahkan lagi. Seperti ini. Nah, oke. Nah, kalau misalnya kamu lihat seperti ini, kan ada yang
mungkin menonjol, apa tadi misalnya kurang rapih gitu ya guntingnya. Nah, ini kamu bisa rapikan lagi nih. Jadi biar tidak begitu kelihatan kartonnya. Seperti ini. Nah, karena misalnya nggak pakai kertas warna, pakainya kertas motif, nggak pakai kertas motif, maksudnya pakai kertas warna. Nah, dia kan masih kosong nih. Nah, kamu bisa gambar-gambar, kamu bisa doodle sesuai dengan misalnya kamu lagi suka apa nih gitu. Misalnya coba kasih contoh ya ke yang paling pendek nih. Bisa diginikan, bisa misalnya ini mau gambar bunga, atau mungkin hati, atau mungkin seperti The Flash gini ya, apa nih namanya, petir ya, lightning. Tuh, mungkin juga matahari. Bisa juga awan setelahnya. Mungkin apalagi belum, oh bintang. Lucu kan? Kamu bisa ngulangin juga ke ketiga lainnya ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita mengambil karton atau mungkin kertas yang agak tebal aja. Kalau emang nggak ada karton, nggak apa-apa. Sekarang kita akan nempel di sini. Jadi nanti ceritanya akan seperti ini. Gitu. Sepertinya ini agak kepanjangan ya kartonnya. Coba misalnya agak pendekan dulu. Kira tinggi 13 cm ya. Oke, kemudian kita potong. Kita atur ulang lagi ya, kira-kira seperti apa. Oh, oke. Nah, bisa seperti ini. Untuk menempelnya, misalnya kali ini akan pakai double tape. Kita bisa potong beberapa. Ya, coba kita lepas double tape-nya. Taruh yang paling tinggi di belakang. Kemudian yang agak sedang. Kemudian yang ketiga terpendek dan yang terakhir.
Yeay, seperti ini jadinya. Yuk sama-sama buat ya. Nanti kalau udah kasih tunjuk ke Miss Yana, oke? Nah, gimana tadi art and craft-nya? Seru kan? Gampang lagi ya. Kalian bisa buat sama-sama nih, sama mama papa, atau mungkin sama kakak ade di rumah ya. Kira-kira jadinya seperti ini. Jadi nanti alat-alat tulis kalian bisa rapi semuanya tertata di sini. Oke? Ya, jadi sampai jumpa lagi ya. Tapi sebelumnya kita mau dengerin dulu yuk doa penutup dari Jacob. Oke? Bye, happy Sunday. Yuk teman-teman, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kita mau berdoa, Tuhan berkati, jagain kita di mana kita berada, Tuhan. Tuhan Yesus, berkati untuk hari ini. Kita mau berdoa, berkati orang yang sakit jadi sembuh, Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kita kalau sakit jadi sembuh juga, Tuhan. Tuhan Yesus, berkati orang nggak kena penyakit, Tuhan. Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih buat doanya Jacob. Nah, kids, Sunday School kita udah selesai. Thank you untuk semangat kalian sepanjang Sunday School hari ini. Miss Deborah berdoa sepanjang 1 minggu ke depan kita semua jadi anak yang baik, jadi anak yang nurut sama mami, daddy, sama papa, mama. Oke? Dan jangan lupa stay safe, tetap jaga jarak, dan sehat selalu untuk kita semua ya. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan. Dadah!